Eja dulu. Coba. Penguasa, bila. Sarul. Pengusaha. Tuhan itu pengusaha ya. Tuhan pengusaha. Tuhan pengusaha. Pengusaha. Tuhan itu pengusaha. Ikutin saya, Bukan gelar pengusaha. Ya dengerin dulu, Payem. Paulus memberitakan Injil. Tahun berapa Paulus pergi ke tanah Arab? Tahun 35 sampai 50-an Masehi. Nah, ini perkiraan tahun. Jadi tahun 30-an, 35 sampai 50 Masehi, Paulus sudah pergi ke tanah Arab. Tentu Paulus ketika pergi ke tanah Arab pasti gunakan bahasa Arab. Di Kisah Rasul ini juga sudah digunakan bahasa Arab. Apakah agama Islam sudah ada di sini? Setahu saya, agama Islam punya kitab pada tahun 610 sampai 632. Ini zaman Muhammad Nabi. Muhammad sebagai Nabi. Di sini baru turun Quran. Ini memang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab apakah milik Islam berdasarkan catatan sejarah? Ya tentu tidak. Bahasa Arab itu adalah milik orang-orang yang ada di tanah Arab dan yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Jadi jangan gara-gara bahasa ribut. Oke, itu aja dulu supaya mengerti. Udah paham, bro? Pak Jibril? Iya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa juga. Tapi kan sebagian dari non-muslim juga maunya kembali ke yang murni katanya. Enggak bisa dong, itu kan pemaksaan. Karena kata Allah ini, Pak, kata Allah, ini bukan bahasa Arab lagi. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari Arab. Jadi kata Allah itu bukan bahasa Arab. Itu udah bahasa Indonesia, makanya dimasukkan dalam KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi yang harus disadari adalah kata Allah dalam konteks Islam, kata Allah dalam konteks Kristen, kata Allah dalam konteks aliran kepercayaan, itu beda maknanya. Kalau Allah bagi orang Kristen itu Allah Bapa di surga, Allah Bapa. Tapi kalau Islam itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aliran kepercayaan Allah itu berbicara tentang sesembahan mereka dalam bentuk ritus-ritus mereka. Jadi sama-sama menggunakan kata Allah, Kristen, Islam maupun aliran kepercayaan. Tetapi konteks Allahnya itu berbeda. Baru itu di zaman dulu Allah itu sudah ada belum? Nama Nanti Allah itu kalau dari kita- zaman. Iya, kata Allah sudah digunakan, berarti Bapak nggak menyimak. Tahun 800 sebelum Masehi sudah ada orang Arab. Enggak, dari kitab awalnya, kitab aslinya. Loh, kan udah aku bilang kitab asli itu udah pasti nggak ada kata Allah. Karena kita aslinya bahasa Yunani. Gimana sih, bro? Iya, maksud saya daripada ribut-ribut begini, Iya, sudah mendingan pasti. kembali ke asalnya aja mendingan menurut Nggak saya ya, bisa, daripada ribut. nggak bisa. Orang Arab itu sudah menggunakan, orang Kristen di Arab juga menggunakan kata Allah kok. Jadi harus jujur kita terhadap sejarah. Ya kalau kita bicara menentang sejarah ya repot, Pak. Iya. Maksud saya kan daripada ribut-ribut, itu Tidak juga itu ada kemauan yang dari ribut. orang Kristen. Nggak ada yang orang Kristen nggak ribut kok. Yang ribut itu kan klien. Itu buktinya kemarin itu ada yang di Siapa grupnya yang orang non muslim
Muslim ada itu itu daripada orang, iya itu orang-orang Kristen aneh itu yang kurang pengetahuan, yang kurang ilmu. Iya Iya, itu iya. orang-orang Kristen yang kurang pengetahuan itu, maklum lah. Jadi kita jangan berdasarkan narasi kita itu nggak boleh mengacu kepada orang yang nggak ada pengetahuan. Iya. Oke, udah Pak ya. Siap. Iya, jadi itu Pak, bahasa Arab itu bukan milik agama. Bahasa Arab itu adalah milik bangsa Arab yang terdiri dari berbagai agama, itu ya. Jadi kata Allah itu pun sudah menjadi bahasa Indonesia karena sudah diadopsi. Ya kan, bahasa Indonesia ini kan gabungan dari berbagai bahasa. Iya, 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 ada lagi? iya. Iya dong. Nanti kalau saya baca Kemarin- Pak, orang Muslim aja Pak, yang profesor setuju kok dengan narasi saya. Enggak, kemarin saya ada juga di room itu dibukain, kalau nggak salah Unirifa apa siapa itu ya yang bilang pas dibuka di KBBI ternyata Allah itu adalah nama sesembahan yang mengacu kepada Tuhannya orang Muslim, kan begitu, bukan kepada orang non Muslim. Iya, itu kan kamus yang dibuat oleh orang-orang tertentu kan. Ini nih, kita bicara ini dari seorang profesor ini ya. Ini seorang profesor, ini lihat orangnya ya. Lihat Pak ya. Ini seorang profesor Islamic Study di Universitas di Saudi Arabia. Namanya Sulmanto Al-Qurtubi. Ini Islam ini Pak, bukan Kristen ini. Islam sejati, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Dia mengatakan apa Pak? Ini profesor Pak. Profesor itu dia katakan begini. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena semua orang yang ada di Mekah itu menggunakan kata Allah itu, kata Allah, sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah. Dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok, monoteis maupun politeis di Arab. Ini, jadi kata itu sudah digunakan sebelum Islam. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan nggak boleh, ya orang bapak itu menentang sejarah Pak. Iya kan, nggak boleh kita menentang sejarah kan Pak. Ya, tapi kan sejarahnya dari awal nggak ada pakai kata Allah itu kan di Alkitabnya. Kalau udah dibilang Alkitab itu terjemahan bahasa Indonesia, namanya Nah, iya, coba kembali ke menerjemahkan. aslinya biar Iya nggak bisa dong. maksudnya kan. Ya sekarang Iya, nggak gini tahu bisa bahasa berarti gini Sebetulnya aja. bukan nggak bisa. Gini aja. Nanti Sebetulnya bukan kalau nggak diklaim bisa. gini, nanti kalau orang Latin klaim Al-Quran nggak usah ada dalam bahasa Indonesia, buku-buku Islam nggak usah ada dalam bahasa Indonesia huruf Latin, semua huruf Arab aja gitu, gimana? Jadi nggak boleh kayak gitu, maksakan namanya. Disuruh pakai Theos itu katanya itu yang typing. Pakai Theos. Theos itu kan bahasa Yunani. Nah iya, makanya itulah yang dipakai biar nggak ini. Nggak bisa. Kalian juga jangan Pak. Kami nggak pakai kata Allah kok. Allah kok. Allah bukan ALLH. Ini apa nah? Iya. Oke ya bro ya. Jadi nggak usah. Ini profesor kalian aja nggak ada yang keberatan kok. Ini lihat sejarah ini. Arab pra-Islam itu sudah ada menggunakan kata Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Quraisy menggunakan itu. Bahkan Kristen di Arab pun sebelum Islam sudah menggunakan kata Allah. Allah al-Ab disebut di situ kan. Allah al-Ib, Allah al-Ruh, Allah Bapa, Allah Anak, Anak Allah dan Roh Kudus. Ada itu. Jadi nggak boleh begitu. Harus memahami sejarah supaya jangan asal bunyi. Makanya perlu kita belajar sejarah. Kalau kita menentang sejarah berarti ajaran kita itu ahistoris. Ajaran yang ahistoris itu bukan kebenaran. Tapi ajaran ahistoris itu kolok-kolok nanti jadinya. Gitu Pak. Bisa dipahami Pak? Oh linknya itu gini aja, tinggal diketik aja kawan-kawan. Ketik gini ya. Sejarah penggunaan kata Allah, islami.co ini bukunya. Ini.
sejarah penggunakan asal sejarah dan asal usul kata Allah. Baca aja nih seorang Sumanto Qurtubi, seorang profesor. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian. Oke, Aisyah, apa mau tanya? Aisyah, Kalau si Juma, maaf ya, si Juma itu kan modalnya bibir, bukan modal data, maklumlah. Jadi kalau diskusi itu ya harus tunduk sama data, Aisyah, jangan modal bibir. Kalau modal bibir ya bukan diskusi namanya. Modal bibir itu ciuman. Ya kan itu Ica kan? Iya. Kalau diskusi itu harus berbasis data. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Oh, Bang, saya boleh nanya nggak? Bisa baca Silakan. Kejadian 8 ayat 21 bisa nggak, Bang? Kejadian 8 ayat 21. Yang mau kau tanya apa? Apa itu kosakatanya itu? Aku juga nggak bisa buka nih. Apa Ya harus bisa buka dong. Gimana kamu mau diskusi kalau nggak bisa buka? Kejadian 8 ayat 1. 21. 21. Oke, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, yang mau kau tanya apa dari sini? Pertanyaan saya, sedangkan Tuhan berfirman dalam hatinya, siapa yang mencatat Alkitab itu, Bang? Oke, perhatikan ini bahasa antropomorfis. Perhatikan ya, tahu artinya antropomorfis? Antropomorfis itu artinya Musa menceritakan dan mengisahkan tentang bagaimana Allah menggambarkan Allah itu dengan bahasa konteks manusia. Jadi Allah itu seolah-olah diam dulu. Pertanyaannya tadi Tuhan Iya. hatinya. Masalahnya kau tidak ngerti antropomorfis. Ngerti nggak antropomorfis? Ah, ketawa lo. Aja yang di dalam Bukan, kau ngerti nggak antropomorfis? Masalahnya kau nggak ngerti antropomorfis. Ini tak jelasin arti antropomorfis. Antropomorfis adalah apa itu? Ini kita lihat antropomorfis ya. Perhatikan. Jadi kau harus mengerti dulu. Kau harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan di sini. Antropomorfis adalah pemberian ciri-ciri manusia kepada benda mati, tumbuhan atau binatang. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu antro berarti manusia, morphe berarti bentuk. Jadi Allah itu yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau, digambarkan, dijelaskan menggunakan kata-kata antropomorfis. Dipakai penggambaran Tuhan seperti itu berfirman dalam hatinya loh, Bang. Abang aja ngomong di dalam hati, istri abang aja nggak tahu loh. Kau ngerti nggak antropomorfis? Iya, tahu. Ngerti nggak Iya, apa artinya? Coba jelaskan antropomorfis apa? Ya, jangan kemana-mana dulu. Saya Iya, bertanya, kau ngerti nggak antropomorfis? dalam hati. Waduh, kau harus mengerti dulu arti antropomorfis itu apa? Kau ngerti nggak arti bahasa antropomorfis? Iya, Mak. Sedangkan Tuhan berfirman dalam hati, Bang. Kok Alkitabnya ada? Abang aja ngomong dalam hati. Antropomorfis sudah dibilang. Kau nggak ngerti antropomorfis, makanya kau belajar bahasa. Contoh, wajahmu itu seperti rembulan. Apakah wajahmu jadi bulan? Coba jelaskan dong. Jawab dulu. Ketika saya katakan wajahmu cantik bagaikan rembulan, apakah artinya wajahmu berubah jadi bulan? Bang, itu beda. Coba Abang Loh, baca lagi. itulah contoh antropomorfis. Allah itu digambarkan seperti seorang manusia, tetapi sesungguhnya dia bukan manusia. Udah dijelaskan sama kau. Kenapa digambarkan? Jadi bisa menggambarkan, dengarin. Jangan digambarkan. Tuhan digambarkan oleh Musa seperti manusia yang berbicara di dalam hati. Contoh, kamu bisa nggak berbicara dalam hati?
Bisa nggak? Jawab dulu dong, kamu bisa nggak berbicara dalam hatimu? Jawab dulu, kau bisa nggak berbicara dalam hatimu? Ngoceh tak jelas dia. Jadi masalahnya kalian nggak ngerti. Nanti kalau aku bahas kitabmu dikatakan Tuhanmu itu tangan kanan dua. Loh, kok bisa tangan kanan dua? Apakah artinya tangan kanan benar-benar dua-duanya? Ya parah loh. Naik. Aduh. Makan Maya. Iya udah dibilang antropomorfis itu. Ini lihat ini ya. Dalam sastra ini ya, antropomorfisme digunakan untuk menciptakan karakter yang dapat diterima atau menceritakan kisah alegoris. Jadi tadi itu Allah itu digambarkan seperti manusia, dialegoriskan seperti manusia yang berbicara di dalam hati. Memang ini bicara Alkitab itu menerima antropomorfisme. Makanya harus belajar itu cerdas. Ya kalau kalian gak mau belajar, antropomorfis sudah dibilang. Ini lihat nih, dalam sastra. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu kaya penulisannya dengan sastra. Ya ini lihat ini, dalam sastra antropomorfisme digunakan untuk menciptakan karakter yang dapat diterima atau menceritakan kisah alegoris. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia, karakternya digambarkan. Tujuannya apa? Supaya kita manusia memahami pesan yang mau disampaikan oleh para rasul atau para nabi. Konteksnya di sini adalah Musa sebagai Nabi Musa, itu ya. Konteksnya di sini adalah Musa sebagai Nabi Musa, itu ya. Konteksnya di sini Sultan. Musa sebagai Nabi Musa. Oke, silakan. Oke, yang mau naik, naik. Silvan, selamat siang. Silakan on cam. Iya, selamat siang. Saya tidak bisa on cam, tapi saya cuma mau tanya pendapat Pak Erben. Masalah apa? Masalah tentang sering dibahas-bahas bahwa orang Kristen ini sering menggunakan kata Allah lalu mereka marah atau apapun. Pertanyaan saya itu begini, Pak Erben, pendapatkah apakah ini yang kita bisa disebutkan, karena kita sering disebut korban doktrin kan, apakah ini juga bisa disebut korban doktrin, Pak Erben? Siapa yang korban doktrin? Kristen? Yang muslim, yang muslimnya. Ya nggak usah kita bahas muslim bro, biarin aja lah mereka. Biarin aja mereka. Kamu tanya tentang kekristenan aja. Jangan usik mereka, itu susah. Ibaratnya ngapain musik orang juga, nggak ada penting pula. Kalau kamu usik orang ya berarti kamu juga orangnya ini gitu loh. Agak apa namanya, agak ini juga, agak rewel juga gitu. Jangan pernah usik orang. Kalau kita orang, kalau misalkan orang usik kita, biarin aja, diemin. Tetap tujuan untuk ke depan, apa tujuannya? Nah, kalau kita ngusik orang, kita sama kayak dia, ya percuma, ngapain gitu. Nggak ada pentingnya juga orang itu buat, kalau menurut saya ya, itu tuh buat saya. Nggak penting mereka buat kita. Itu Ica kira-kira apa ini? Aduh, enaknya itu lebih panggang. Ini apa itu? Itu cabe apa itu? Sambal andaliman. Andaliman. Aduh, enaknya Tuhan Yesus. Kemarin kami bermakan lah ke salon. Gitu sih Fani ya. Kalau
saya iya. punya prinsip seperti itu. Prinsip saya tuh saya tidak mau urusan orang. Kalau misalkan orang itu urusin kita, masa bodoh. Itu urusan mereka sama ininya. Tapi kalau kita udah disenggol atau seperti apa, udah melampaui batas, baru turun tangan. Tapi kalau masih begitu-gitu mah, menurut saya itu hanya sekedar sampah. Ya silakan Kim. Oke, makasih ya Silvani. Iya. Siang Kim, silakan on cam. Oke. Saya tuh paling gak suka ngurusin urusan orang dari dulu. Oke Kak, selamat siang Kak. Ya silakan Kim. Saya ingin bertanya Kak, jadi siapa Tuhan pernah gak ciptakan neraka? Tuhan Yesus. Lagi makan itu. Oke. Neraka itu kan, kalau surga itu bicara keadaan hidup yang bersekutu dengan Allah, itu surga. Maka neraka itu berbicara keadaan hidup yang terpisah dari Allah. Jadi surga dan neraka bukan tentang tempat, tetapi keadaan yang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itulah neraka. Jadi bagaimana orang kenapa masuk neraka? Karena dia memilih terpisah dari Allah. Dan keterpisahan dengan Allah itulah penderitaan yang paling menderita. Betul. Karena di sana tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan, tapi yang ada kekacauan. Oke, paham? Jadi yang ciptakan neraka itu siapa? Jadi neraka itu artinya keterpisahan manusia dengan Allah. Yang menginginkan, iblis yang menginginkan neraka itu karena dia Iya. Jadi Iblis itu diusir terpisah dari Allah untuk selama-lamanya karena dia jatuh dalam dosa. Manusia juga akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya karena mengikuti kehendak iblis. Ya kan? Iya, karena mengikuti. Berarti Bang, neraka itu berarti iblis yang cipta. Berarti Tuhan ciptakan surga gitu ya? Neraka itu keadaan. Gak ada yang menciptakan neraka. Itu kan keinginan iblis itu sendiri. Makanya dia membangkang. Kalau sama seperti kita gini loh. Nah, kalau saya berbuat baik, ibaratkan Kim sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan itu. Nah, itu kan misalkan di Kim kan imannya mendapatkan pahala. Nah, apakah Kim itu dikatakan jatuh dalam dosa? Kan enggak. Kan keinginan Kim. Kalau Kim yang masuk neraka berarti kan Kim sendiri yang menginginkan neraka itu. Oh, gitu ya. Iya. Apakah itu diciptakan sama Tuhan? Kalau Tuhan menciptakan neraka ya amsyong lah. Berarti kan udah ini semua. Dipikirkan semua. Berarti orang Kristen semua akan masuk surga. Ini enggak paham dari tadi. Oke, orang Kristen itu ada jaminannya untuk dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus menjadi pengantara. Oh, gitu ya. Jadi, mengapa orang Kristen masuk surga? Karena Yesus menjadi pengantara kita dan yang membawa kita bersekutu dengan Allah. Itu makanya kita masuk surga. Makanya kita ada di dalam surga itu. Ada di dalam keadaan yang erat dekat dengan Allah. Oh, berarti Bang itu berarti semua Bang masuk surga itu orang Kristen Bang ya? Semua orang Kristen dijamin Yesus masuk surga. Tapi kau harus bedakan yang beragama Kristen dengan orang Kristen. Coba Abang kasih beda macam mana tuh? Kalau beragama Kristen, itu status kependudukan di KTP. Itu beragama Kristen. Karena itu bicara KTP, identitas. Ya. Tetapi kalau orang Kristen itu artinya
orang yang bergantung, berpaut, bersandar dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan penguasa dan menjadi juru selamat dirinya, itulah orang Kristen. Segala hidupnya diarahkan dan ditujukan hanya kepada Allah, kepada Kristus. Itulah artinya orang Kristen. Tapi kalau orang beragama Kristen, KTP-nya Kristen, tapi nggak pernah gereja, hidup dalam daging, hidup dalam dosa, itulah orang yang Itu kalau mati tempatnya di mana bang? Kalau macam itu? ya kalau hanya KTP-nya yang Kristen, ya mati masuk neraka lah. Oh, masuk neraka, ya? Nah, Itu neraka di dunia apa neraka setelah mati bang? neraka segala-galanya. Hah? Kenapa? Neraka segala-galanya. Oh, neraka segala-galanya ya. Iya. Kan neraka itu kan terpisah dari Allah. Ketika di dunia dia terpisah dari Allah, mati pun dia terpisah dari Allah. Itulah orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti tak semua lah berarti orang Kristen masuk surga. Ada juga masuk neraka. Orang Kristen pasti, orang beragama Kristen yang enggak. Ah. Hanya KTP. Oh begitu ya. Kan udah kujelaskan tadi, orang Kristen dengan orang beragama Kristen dua hal yang beda kan? Nah, itu dia. Bentar, aku minta nambah dulu daging babi nih. Babi panggang ah. Doyan. Babi panggang ah. Doyan, Kim doyan ya? Apa dong? Hah? Kim lu doyan? Saya orang Islam, tak makan babi. Makanlah, enak tuh. Ah, itu kan orang Kristen yang makan kan, tapi tak semua juga orang Kristen yang makan babi kan. Tak semua orang Islam juga yang tidak makan babi kan? Banyak orang Islam juga makan babi loh. Ah, kalau Islam memang tak makan babi. Tapi tidak semua orang Islam tidak makan babi. Ada yang makan babi di agama Islam. Yang saya tahu semua orang Islam tak makan babi kecuali bukan Islam lah. Nah, sama seperti yang pertanyaan yang tadi Bang itu Erben bilang. Agama Kristen sama orang Kristen itu berbeda. Nah, kalau agama Kristen belum tentu dia masuk surga. Oke. Gitu. Banyak teman-temanku dulu juga banyak makan babi beres. Buktikan. Saya punya teman dulu waktu SMA dulu ya, pergi kami ke sana babi itu dipotong-potong dimakanin tuh, di Bangka tuh banyak tuh orang. Itu oknum ya, sama seperti yang dikatakan itu Erben bahwa agama Kristen beda sama orang Kristen. Kalian pikir nggak banyak apa? Apalagi di kampung-kampung sana. Oh, apapun dimakanin dia. Ikut dia sama orang Batak. Lagi lagi ngapain babi babi hutan, ikut dia makan. Kalau kakak doyan nggak babi kan? Oh, paling doyan saya mah, apalagi disaksang, dipanggang. Anjing pernah makan juga kak? Belum, itu kesian saya nggak mau lah. Kenapa kak? Itu kan beda. Kalau menurut saya anjing itu kan peliharaan. Ibaratkan peliharaan itu bisa membantu. Nah kalau babi ini memang dia dikhususkan untuk dimakan. Nggak bisa dipelihara dia. Dimakan bisa. Jadi dalam ajaran Kristen itu babi boleh makan kak? Boleh lah. Itu apa yang semua makanan tuh boleh dimakan asalkan jangan racun kok makan ya mati. Kalau racun kamu makan ya kamu mati. Yang baik-baik kamu makan. Tapi kalau apa yang banyak, ibaratkan apa yang banyak ya pasti akan kamu kan. Ada gak yang kalau makanan tuh yang banyak itu baik? Kalau setiap kita makan banyak begitu itu juga kan gak baik juga, merusak bait Allah. Ini kan tubuh kita bait Allah. Kita makan sehingga kita jadi pingsan. Bait Allah ini kan dirusak gitu. Kalau tikus kakak pernah makan nggak? Tikus? Kamu mulai makan itu jorok kali. Oke, udah jangan lagi bicara daging babi. Daging babinya udah habis. Soalnya tadi dibikin sedikit.
jadi kakak bilang tadi semua boleh makan kan? Ya, lu stres apa nggak masa tikus dimakan? Coba aku tanya dulu. Bagus nggak tuh? Lu punya akal juga kali, otaknya juga dipakai. Masa nggak dipakai? Gimana kau nih? Tikus pun dimakan asalkan tikus salah. Saya pikir kakak doyan juga tikusnya. Diri mulai tuh makan tuh mak. Tapi kita nggak pernah tahu ya makan bakso, bikin bakso orang di luar sana katanya pakai daging tikus. Udah kemakan apa belum kan aku tahu. Kali itu. Mie Aceh apalagi. Berarti tidak semua lah orang Kristen masuk surga, masuk neraka juga ya. Yang makan babi ya, masuk neraka. Ini orang udah dikasih tahu orang beragama Kristen beda dengan orang Kristen. Orang Kristen dijamin masuk surga. Bukan, kakak bilang tadi kan, ada juga kakak bilang saya dengar itu semua orang Kristen masuk surga. Iya, orang Kristen beragama Kristen yang enggak. Kau susah kali kau membedakan orang Kristen dengan beragama Kristen. Parah lo. Iya, jangan diulang-ulangi kalimatnya. Agama Kristen dengan orang Kristen beda. Beda. Iya. Oke lah. Oke, udah. Oke. Jadi ikutlah Yesus supaya kau masuk surga. Kalau kau nggak ikut Yesus ya masuk neraka lah. Tapi saya 100% itu Yesus bukan Tuhan, manusia dia. Ya Ya, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus, manusia yang tidak berdosa. Nah, Satu-satunya yang nggak berdosa Yesus. Yesus bukan Tuhan itu sebenarnya, dia manusia. Terserah kamu mau bilang nggak Tuhan pun nggak masalah. Tapi kau ikutlah Yesus yang sudah di surga. Ya kan, jangan ikut. Pernah abang lihat Yesus di surga? Iya, data Alkitab dong. Emang kau tahu Muhammad? Pernah kau lihat Muhammad? Nabi Muhammad? Iya, pernah lihat. Saya tak pernah lihat. Iya, kenapa kau percaya? Karena ajaran yang Nabi Muhammad bawa itu sesuai dengan diterima oleh akal kan? Oke, ya karena ajaran Yesus juga melampaui akal. Yesus tak terima dari akal dia. Iya, karena akalmu nggak ada. Iyalah, karena akalmu nggak ada. Iya kak? Iya, kalau akalmu ada, tinggal ku tanya sama kau. Mana lebih bagus kita ikut manusia yang terkemuka di dunia di akhirat atau ikut manusia yang tidak terkemuka dimanapun? Kalau saya sampai mati, kalau saya beriman juga kepada Yesus, karena Yesus kan Nabi Isa itu. Tapi bukan saya beriman dia Tuhan. Yesus bukan Isa kok. Beda, Yesus dengan Isa. Beda. Beda lah. Oh beda ya. Ya beda lah. Coba Bedanya di mana? Coba terangkan. Oke, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di kandang domba. Isa itu arti namanya nggak tahu. Yesus artinya juru selamat dunia. Itu ya. Yesus tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa. Isa tidak berdosa tapi nggak tahu bisa nggak mengampuni dosa. Yesus melakukan banyak mujizat. Isa melakukan mujizat tetapi beda, nggak dijelaskan. Yesus ajarannya tentang surga nggak ada kawin-mawin. Isa tidak tahu ajarannya kayak gimana. Oke, bentar. Yesus ajarannya tentang perkawinan. Dengar dulu, Yesus ajarannya tentang perkawinan. Monogami, satu laki-laki dewasa, satu wanita dewasa. Isa nggak tahu. Yesus mengajarkan mengasihi, Isa nggak tahu. Nggak ada ajaran Isa mengasihi. Jadi udah beda. Yesus mati, bangkit, mulia naik ke surga. Kalau Isa nggak tahu, cuma terangkat ke langit. Ngapain di langit? Apa yang dilakukan di langit nggak tahu. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya padanya. Isa nggak tahu ngapain. Yesus datang di akhir zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil, yang membangkitkan orang dan membawa orang ke surga. Isa nggak tahu. Paling dikatakan membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal. Kenapa dibunuh salib, dipatahkan salib, kenapa dibunuh Dajjal? Kenapa ini nggak tahu juga kita.
Yesus itu suku Yehuda, Isa itu suku apa nggak tahu kita. Yesus itu punya mama Maria, suku Yehuda, bapaknya Yosef, secara hukum. Isa bapaknya siapa nggak tahu. Iya kan? Coba di mana Isa itu suku apa? Jawab. Jadi Isa dengan Yesus dua sosok yang berbeda ya. Udah pergi dia. Ya silakan anti Kris. Halo, Aika. Ya silakan on cam bang. Bang, Iya, silakan on cam. oke. Saya mau tanya Mbak Ica. Iya. Ya silakan. Semua orang Kristen kan terjamin masuk surga ya. Terus gimana itu kalau kawin sejenis, seks bebas? Mana ada orang Kristen kayak gitu? Itu kan sudah dilegalkan sama pasturmu pendeta. Nggak ada dilegalkan itu. Sampai 200.000 lebih kasusnya itu di gereja itu dilegalkan. Nggak ada. Ayo. Di dalam Saya- Alkitab, dengarkan dulu dong. Di dalam Alkitab, orang yang seperti itu tidak masuk surga kok. Oh, katanya kan masuk surga semua. Kenapa kok masih ada yang nggak masuk surga? Makanya telingamu gunakan. Kau orang tua nggak bisa menggunakan telinga. Dengar baik-baik. Dikorek telingamu. Dengar dulu. Dengar baik-baik. Tarik napas biar kau ngerti. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen dua hal yang berbeda. Orang Kristen artinya Kristus menjadi pusat dan nilai hidupnya. Sebab Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Seluruh perbuatannya didasarkan pada Yesus Kristus. Itu namanya Kristen, orang Kristen. Tapi kalau orang beragama Kristen artinya KTP-nya Kristen. Tapi hidupnya tidak Kristen. Makanya tadi saya bedakan. Orang Kristen dengan orang beragama Kristen dua hal yang berbeda. Katanya dijamin surga semua. Kok masih ada berbeda? Sudah, nanya itu aja. Berarti Kristen itu masuk neraka juga ya, yang sodomi, kawin sejenis. Ah gila kau, udah dijelaskan tadi. Ya, apalagi pastor. Udah ada itu, nggak ada. Lebih kasus sodomi, Nggak kawin. ada. Ya Di udah itu dalam aja. kata Alkitab saya tunjukkan ya. Neraka juga ya. Orang Kristen masuk neraka. Dia lihat, udah gila dia ketika dibantah. Yang masuk neraka itu adalah ketika ada seseorang mengatakan bapakku di neraka, itu mau kubukain sama kau. Kita bicara dulu ya. Jadi hukum Kristen itu jelas, itu perilaku menyimpang. Ini kita baca ya. Ini saya bacakan ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Ini. Supaya kalian, jadi kita bicara berdasarkan data. Perhatikan, 1 Korintus 6 ayat 9. Jangan sesat. Orang cabul, nah ini cabul. Cabul itu tahu apa? Pikirannya jorok. Lihat wanita seksi, jadikan istri, ya kan? Serem. Lihat budak-budak, jadikan istri, ini cabul. Baru penyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah apapun itu, menyembah berhala. Orang berzina, berzina itu apa? Kalau di Kristen berzina itu ketika seseorang melakukan hubungan seks di luar istrinya yang sah, itu berzina. Bahkan ketika seseorang menyembah kepada selain Allah Bapa di surga yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, itu berzina, zina rohani. Berzina itu termasuk kalau seseorang kawin dengan orang yang diceraikan. Contoh si A, si B bercerai, tiba-tiba kau jatuh cinta sama istrinya, kau kawin dengan istrinya yang sudah diceraikan, itu zina.
Ya, jadi orang yang berzina seperti itu ya. Jadi kawin dengan mantan istri orang lain, nah itu berzina. Ini lihat BANCI. BANC itu juga dosa. BANC itu tadi yang laki-laki tampilan wanita, wanita tampilan laki-laki. Ya itu orang pemburit. Nah ini pemburit ini sama yang tadi lah itu. Yang pelangi-pelangi ya, pencuri, merampok, orang kikir, pelit, pemabuk, mabuk asmara, mabuk cinta, mabuk nafsu. Ini memfitnah itu tahu apa? Mengatakan ajaran orang lain salah padahal dia sendiri yang salah. Penipu suka menipu orang. Apalagi di sini katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas. Ini dasar Alkitab. Orang Kristen tidak berpedoman pada manusia yang ada di zaman sekarang, tapi berpedoman pada ayat Alkitab. Siapapun dia, apapun jabatannya, kalau bertentangan dengan ayat ini, orang itu salah. Oke? Udah, silakan. Silakan Reki, selamat siang. Reki. Reki. Nah ini nih, saya jawab dulu ya. Ada yang mengatakan pemabuk. Jadi kalian bahasa Indonesia ya. Mabuk dengan pemabuk itu dua hal yang berbeda. Kalau mabuk itu adalah orang yang minum alkohol kelewatan batas. Itu namanya mabuk. Tetapi kalau pemabuk itu sudah menjadi pekerjaan. Jadi mabuk atau pemabuk itu sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat lain dikatakan mabuk itu menimbulkan hawa nafsu. Jadi bedakan antara mabuk dengan pemabuk dengan minum alkohol. Minum alkohol dalam takaran yang dibenarkan secara medis itu bagus untuk kesehatanmu. Tapi kalau mabuk berarti kau minum alkohol melampaui takaran yang ditetapkan oleh kesehatan. Contoh, kau minum alkohol 1 seloki, sehat badanmu, bagus pencernaanmu. Tapi kalau kau minum alkohol 1 teko, mabuk, matilah kau. Betul kan itu Ica kan? Ya kalau kau minum 1 teko atau bergelas-gelas, ya masuk neraka lah kau, binasa dalam dosamu. Itu namanya pemabuk berat. Iya, mabuk itu dua hal yang berbeda, tetapi dua-duanya buruk. Iya. Oke, silakan naik ke atas. Shalom. Halo, sampai. Saya mau jawab tadi yang kasus banyak pemerkosaan sama SODO MY di pondok pesantren. Itu masuk surga atau masuk neraka? Itu menurut Pak Pendeta Erben. Jangan bahas orang lain, tapi bagi saya itu secara manusiawi itu perlu dikebiri semua itu. Oke, Dikebiri aja. ketawanya lepas bener, wah gitu. Iya, harus dikebiri orang-orang kayak gitu. Masa anak Kenapa kecil sibuk ngebahas yang kejadiannya di orang luar tapi orang dalam sendiri didiemin? Kenapa? Ya karena yang penting si akidah dengan dia, mau apapun masuk surga, bro. Aduh, kacau. Enak kali ya. Ya itu dia. Itulah dia. Tubuh manusia itu butuh alkohol. Tergantung kondisi ya. Kalau kita di luar negeri memang iya. Karena waktu saya ke Kanada itu memang untuk kebanyakan orang-orang sana itu untuk menghangatkan tubuh itu bukan untuk mabuk-mabukan, tetapi hanya untuk sekedar menghangatkan. Nah, jadi lihat kondisi juga. Ada yang minuman itu untuk dia obat, ada. Makanya dibilang sama itu Erben, lihat dulu mana, makanya dikatakan ya pemabuk sama mabuk gitu.
Kalau mabuk janda orang nggak boleh juga. Kenapa? Mabuk janda orang. Oh, itu pemabuk itu. Selamat siang, Om Swastiastu. Ya, selamat siang. Di mana perusahaan toleran? Mering pun. Udahlah aku turun, penontonmu udah turun. Ya, terima kasih Leher Ben, Ica, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Penontonmu udah turun. Nggak ada yang mau naik nanti kalau aku di sini. Pak Erben, kalau memberi wejangan sangat mudah dimengerti. Saya senang. Terima kasih. Kembara. Ada yang mau Anda sampaikan? Ada Swastiastu kakak baik. Ya, salam siang. Silakan ini on cam, Pak. Saya tak boleh ongkeng, nggak baru buat TikTok. Baru buka TikTok. Oh, udah 500 buka TikTok baru. Ya udah besok-besok baru naik ya. Maaf. Mas Tuta, selamat siang. Iya, selamat siang. Boleh boleh duduk, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Kita hanya mau menanyakan Yesus itu siapa, Mbak? Silakan sama Pak Erben. Silakan Pak Erben. Halo, itu Erben, monitor. Dari tadi aku udah ngomong banyak loh itu. Oh, Oke, siapakah Yesus? Perhatikan, satu. Yesus itu satu-satunya manusia yang lahir dari rahim perawan wanita. Satu-satunya yang lahir dari perawan wanita. Bagaimana seorang wanita bisa melahirkan seorang anak kalau dia perawan? Karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus berkarya atas Maria, saat itulah firman Allah menjadi manusia di dalam rahimnya. Jadi Yesus itu dia firman Allah yang hadir dalam rupa manusia. Yang kedua, satu-satunya manusia yang sempurna tak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Satu-satunya manusia yang tidak dijamah oleh iblis. Satu-satunya manusia yang ajaran etika, moral, dan perilakunya sempurna standar surga. Satu-satunya manusia yang penuh keajaiban, menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai bentuk penyakit, menghentikan badai, memberi makan ribuan orang, dan juga mengusir setan. Ya, yang berikut satu-satunya yang mati untuk mengampuni manusia dari kutuk dosa. Satu-satunya yang bangkit mengalahkan maut dengan tubuh kemuliaan. Satu-satunya yang naik ke surga menyediakan surga buat para pengikutnya. Satu-satunya yang menyediakan surga untuk pengikutnya. Dan satu-satunya yang datang di akhir zaman menjadi raja segala raja dan menjadi hakim yang adil. Itulah Yesus. Dan satu-satunya manusia yang punya gelar sebagai nabi, gelar sebagai guru, gelar sebagai Tuhan, gelar Mesias, gelar gembala, gelar apa lagi? Tabib, hakim, raja, itu gelar-gelarnya, jabatannya. Itulah Yesus. Ya. Satu-satunya manusia yang sempurna, Yang tidak berdosa, betul.
Yang saya tanyakan, kalau dia manusia, mengapa dituhankan gitu? Oke, manusia itu apa? Tuhan itu kan gelar, bro. Kalau bahasa Jawanya Gusti, bahasa Inggrisnya Lord. Berarti Tuhan menurut kalian hanya gelar. Iya, Tuhan itu gelar kepenguasaan. Tuhan dengan Allah beda. Oke. Karena bahasa Yunaninya kurios itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Atau kalau bahasa Jawanya Gusti. Ini saya kasih data ya. Saya kasih data. Arti kata Tuhan itu Gusti. Nah, kita bicara data ini. Jadi kalau orang Kristen itu ada datanya. Kalau sudah ada data, simak ini. Saya kasih contoh ya, kasih bukti. Ini bahasa Indonesia dengan pakai bahasa Jawa ya. Tak bikin dua bahasa ini. Ini saya kasih data. Oke, saya kasih data ya. Nah, ini lihat ya. Di sini kata Tuhan, di sini kata Gusti. Di sini kata Allah, di sini Allah. Allah dengan Gusti beda. Demikian juga Allah dengan Tuhan beda. Kalau kita lihat bahasa apa? Bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, bro? Sedikit-sedikit mungkin bisa. Oke, coba ini kita baca. Di sini kata Allah, bahasa Arabnya apa? Allah. Di sini kata Tuhan, bahasa Arabnya apa? Robi. Betul? Jadi kalau Yesus itu Tuhan dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan di atas segala Tuhan atau penguasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Yesus itu Robi. Robi Yesus. Kalau bahasa Jawa, Gusti Yesus. Kalau bahasa Inggris, ini nih, bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris sekarang. Dalam bahasa Inggris, Allah itu God. That God had made the same name, Jesus, whom ye have crucified. Lord and Christ. Karena sampean memakai data ya, tolong dibuka ya, tapi dibuka ini dilihatkan ya. Yohanes 17 ayat 3 coba. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Yohanes 17 betul. Yesus utusan Allah Bapa di surga. Ayat 3. Yang kita tanya. Yesus utusan Allah Bapa, udah betul ayat itu. Lihat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau siapa? Allah Bapa. Allah Bapa satu-satunya Allah yang benar, betul. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus itu utusan Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 3 itu menyatakan bahwa Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Enggak lah, ini bukan kalimat syahadat ini. Kalau kalimat syahadat kan enggak ada syahadat kayak gini di Islam. Syahadat di Islam itu, dengarin dong, syahadat di Islam itu, coba di mana ada kalimat syahadat Islam percaya kepada Allah dan percaya kepada Isa utusan Allah? Coba sampai dibuka dulu itu yang ayat 17, yang Yohanes 17 ayat 3 dulu. Ini Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sini siapa? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Di luar Allah Bapa berarti Allah yang palsu. Di situ tidak tertera Allah Bapa itu. Baca bro dari atas. Ini kita baca ya. Kalau kau baca kalimatnya, makanya membaca itu mulai dari ayat 1, lihat. Ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Engkau di sini siapa? Bapa. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau siapa di sini? Bapa di surga. Orang Islam gak pernah memanggil Allahnya sebagai Bapa. Jadi Allah yang benar menurut Yesus adalah Allah Bapa. Di luar Allah Bapa itu Allah palsu. Itu menurut Yesus di sini. Menurut Yesus itu Allah Bapa. Terus Yesus sendiri siapa? Kalau menurut itu kan berarti utusan Allah Bapa. Firman yang diutus Allah Bapa menjadi manusia. Yesus bukan Allah Bapa, bro. Gimana sih lo? Berarti Yesus utusannya, bukan Tuhan ya? Yesus itu utusan.
suaranya itu Mbak di mute itu. Kenapa main report? Wah, bocah. Kenapa main report? Siapa yang report? Wah, parah banget kalian, kayak anak kecil benar-benar. Komen report. Yang kita tanyakan dulu belum dijawab Mbak. Berarti kalau Yesus utusan, berarti Yesus kan bukan Tuhan itu Mbak. Itu Bible sendiri kan yang mengatakan, berarti Alkitab sendiri yang mengatakan. Sabar dulu ya. Teman-teman ya, saya kasih tahu sama kalian. Kita ini baca Alkitab loh, beritahu Alkitab loh. Kok kalian yang report, kok kalian yang marah gitu loh? Hah? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Itu Pak RBD masih ada di situ. Kenapa kalian begitu? Kenapa kalian main report-report? Hah? Kok kayak anak kecil? Emang kami bahas Al-Quran kalian? Kita bahas Alkitab loh. Wah, bener-bener. Kalian tuh bener-bener bocah loh. Parah. Ini Alkitab bukan Al-Quran. Aku kena report itu. Astagfirullah. Bahas Alkitab aja di report lucu mereka ini. Alkitab pun di report. TikTok di kadang lucu juga ya. Masa orang bahas Alkitab di report? Astaga Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya. Yes. Jadi bro, Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi dia utusan Allah Bapa, firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Iya, kelakuan bocah. Iya, yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu sendiri kan bukan ajaran Kristen, itu ajaran kolo-kolo itu ya kan. Mana ada ajaran Kristen mengatakan Yesus Allah Bapa. Yesus itu utusan Allah Bapa, firman-Nya yang diutus jadi manusia. Tuhan itu gelar, artinya dia penguasa. Kau di mute itu bro, nggak kedengaran suaramu. Dibuka mute-nya bang. Yang dituhankan kalian itu siapa berarti? Tuhan itu gelar bro. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Segala yang memiliki kuasa itu dapat dipanggil sebagai Tuhan. Dengarin ya. Makanya bro harus konsisten. Tuhan itu sama dengan Gusti. Ini Gusti sama dengan Robbi. Itu orang kemana lagi itu ah? Nah ini apa di report dia enggak? Gak mungkin di report, siapa yang mau enggak, di situ dituliskan orang ini offline. Berarti dia mungkin bisa juga di report orang lain karena takut dia murtad di sini. Takut dia mereka, jadi mereka report juga. Aku di report aku tadi, tapi udah banding aku bentar langsung. Perhatikan ya, Tuhan itu sama dengan Gusti, sama dengan Robbi. Jadi kalau kata Gusti ini bisa kepada Allah, bisa juga kepada manusia. Contoh, manusianya apa? Gusti Raden Patah. Atau kalau kata Robbi, bisa dipakai kepada Robbi Allah. Di sini Robbi Pot Firaun. Jadi Robbi itu artinya penguasa, sama dengan Gusti. Jadi Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Firaun, itu sama-sama gelar ini. Artinya sama-sama penguasa. Konteksnya beda. Bedanya di mana? Kalau Tuhan Yesus dia penguasa di bumi dan di surga, dan dia penguasa yang imanen atau johir. Sedangkan Yesus penguasa di bumi di surga, dia transenden atau batin. Kalau Firaun dia penguasa di Mesir pada zaman dahulu,
Tidak lagi zaman sekarang, artinya terbatas. Sama-sama penguasa namanya. Ya, ini gelar. Bukan ada Tuhan tiga. Loh Mas Tuta, kenapa aku di-report? Katanya kau di-report oleh temanmu Islam. Karena takut mereka kau jadi Kristen. Mengerikan. Kalau diskusi sama Erben, siap-siaplah kau. Alamat sudah terima Yesus. Ya silakan Billy Arutonang. Selamat siang. Oke, selamat siang. Silakan on cam. Bentar ya. Oke. Ya mau aku jadi Kristen katanya. Ngapain lah, siapa yang nge-report kau? Tadi saya baca kok kamu offline, kamu turun sendiri kok, ngaji kamu. Orang tadi saya lihat dikasih apanya sama TikTok, kok kamu yang turun sendiri. Bilang report. Nah, begini, saya mau kasih istilah atau saran ini buat teman-teman Muslim. Seperti di tubuh kita ini punya 3 oknum. Kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Bukan 3 oknum bro dalam tubuhmu. 3 realita konkret. Kalau Ya, oknum itu realita nanti konkret. beda lagi. Sama seperti itu juga. Beda, kalau oknum itu ada 3, berarti oknum. Udah terpisah nanti. Iya. 3. Punya tubuh, jiwa, dan roh. Apakah roh saya juga, contohnya saya ini orang Batak nih, Margari Tonang. Apakah Margari Tonang, Ari Tonang juga? Kalau Tuhan, itu seperti yang dibilang Pak RBN tadi, itu hanya gelar. Contoh seperti di orang Batak, manggil Tuhan di Batak. Kalau dipilah kata di Batak itu, sebenarnya itu dulunya Tuhannya orang Batak. Tapi karena orang Batak tahu memanggil Tuhan, gelarnya itu ada di Batak. Jadi Allah itu hanya bahasa. Harus bisa dibedakan. Tuhan mereka beda. Begitu dia. Itu menurut anggapan saya ya. Oke, terima kasih Bang Billy Aritonang. Nah, terima kasih sama-sama. Iya. Oke, silakan. Nih kita naikin lagi ya. Naik lagi aja Mas Tuta, jangan berkomal di situ, jangan mengoceh di situ, naik lagi. Jangan itu, naik aja, minta naik. Orang tadi Pak Erben juga ngobrol sama kamunya ini kok, orang tadi ada tulisan yang offline, apa kamu yang turun kok. Naik lagi, nggak bisa naik. Siapa bilang nggak bisa naik? Naik bisa. Kamunya aja nggak ada di sini. Kamu udah privat. Kalau kamu di report, nggak mungkin kamu nggak ada di sini. Pasti kamu ada di sini. Saya bisa naik kamu undang. Ini aja kamu nggak ada di sini ya. Kalau kamu di report ya. Kalau kamu di-report, walaupun kamu di-report, kamu pasti ada di sini. Ini kamu nggak ada. Udah saya lihat di sini nggak ada. Jangan alasan kamu. Ini kamu nggak ada nih ya. Naik, malah bersyukur kamu naik. Mana? Ngaji. Pergi aja lah aku ke itu sana. Undang. Serah kau. Nggak jelas kalian katanya. Terserahlah, pergilah kau ke ini, ke apa sana. Ribet ini orang, disuruh naik gak mau naik. Naik. Iya silakan Rudi. Disuruh naik, kalau misalkan dia di report masih ada tetap di situ, saya bisa undang dia. Ini katanya di report, sedangkan dia saya cari-cari nggak ada. Berarti kamu tukang fitnah. Silakan Rudi. Udah saya blokir dia.
Manusia begitu mah sampah. Silakan Rudi. Iyalah diblokir lah, nyampahin room lagi. Rudi. Kan kelihatan orang ini offline. Dikasih tahu kok sama kita. Iya, ngomel-ngomel di bawah nggak ngerti mau ngomel apa dia. Ya silakan Brahma Pumbara. Ya, Swastiastu kakak, baik. Iya, sudah bisa on cam? Nanti pasang baju dulu. Oke baik, silakan. Tunggu kak. Pakai baju dulu. Sudah kakak. Ya silakan Brahma. Ini saya mau belajar agama kakak, bukan mau tanya-tanya apa. Ya silakan. Malah senang kami kalau mau belajar. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tuhan itu berbentuk apa kak? Tuhan itu gelar bro. Jadi bicara Tuhan bukan bicara bentuk, tapi bicara Tuhan itu bicara kepenguasaan. Ini kan saya minta maaf betul-betul dulu. Ini saya nak belajar agama. Bukan saya. Iya. Tuhan itu bukan bicara bentuk ya. Tuhan itu artinya Tuhan. Ya. Atau kalau bahasa Inggris Lord, bahasa Jawa Gusti, kalau bahasa Madura itu pangeran. Kalau Tuhan tak berbentuk, Bukan Tuhan tak berbentuk. Tuhan itu bukan tentang bentuk. Tuhan itu bicara tentang kepenguasaan. Kalau bentuk itu nanti baru benda padat, benda cair, itu gas. Jadi ada 3 bentuk, padat, cair, dan gas. Itu baru bentuk. Kalau bentuk padat itu batu, pohon, kayu, besi, emas, itu bentuk padat. Kalau cair, nah itu nanti air, minuman-minuman itu cair. Kalau gas, itu seperti gas atau buang angin, itu gas itu. Jadi bentuk itu padat, cair, dan gas. Itu bentuk. itulah yang saya pening bang. Kenapa? Ya makanya kalau kau pening, kau harus menerima data dulu, memahami. Nih kan saya cakap dekat kakak tadi, saya nak belajar agama macam mana. Pasal saya butuh agama bang. Kalau Tuhan itu hakikatnya roh. Kalau Tuhan artinya Allah. Allah itu hakikatnya roh. Roh itu artinya apa? Tidak terlihat, tak terjangkau, tak terhampiri. Itulah Allah. Tapi kalau Tuhan itu gelar. Kalau Allah baru itu hakikat. Allah itu roh. Roh itu artinya tidak ada wujud fisik seperti kita. Itu namanya roh. Transenden. Pasal saya punya kakak dekat sini tuh Cina bang. Ya sembah apa, dia cakap tokong. Saya tanya dekat dia, tokong tuh apa kak? Saya cakap macam tuh. Saya tanya, pasal saya bodoh bang, betul-betul bodoh. Itu kan sudah ada wujudnya. Itu kan udah ada sesembahannya, patung. Ya kalau kayak gitu beda lagi ceritanya. Kan yang kau tanyakan Kristen, kenapa kau bahas orang lain? Kristen kan dengan mereka kan dengan Hindu, Buddha, dengan Konghucu kan beda. Itu kan saya tanya bang, saya kan kakak. Ya udah, jangan kau tanya ke saya dan jangan kau bandingkan dengan dia. Karena saya Kristen. Kan sama-sama apa bang,
sama-sama sembah benda, bukan sembah Tuhan. Mana ada kami sembah benda? Kami nggak sembah benda kok. Kami menyembah Allah yang roh, yang transenden. Ah, itu kan sama saja bang. Kakak, saya punya Oh, sini sembah ini benda. berat, ini berat. Berat macam mana bang? Iya, kau nggak bisa diajak diskusi. Udah dijelasin Tuhan itu gelar. Contoh, supir itu kan profesi, jabatan, gelar. Jadi supir itu bentuknya seperti apa? Ah, Mana bisa kau tanya bentuknya supir seperti apa? Tapi kalau kau tanya supir itu profesinya bagaimana, baru. Tapi kalau bentuknya seperti apa, ya supir di seluruh dunia satu, manusia. Kalau sekarang supirnya bisa robot. tapi abang cakap tadi Tuhan Yesus itu manusia. Kakak cakap saya ikut Kan udah aku pendekatan. bilang, Tuhan itu gelarnya, Yesus itu namanya, wujudnya manusia. Jadi kau tanyakan Tuhan, bukan Tuhan Yesus kau tanya. Ini saya tulis, Tuhan Yesus. Tuhan ini gelar. Yesus ini nama. Terus siapa Yesus, siapa Tuhan yang bernama Tuhan? Ini baru manusia. Manusia, Yesus, namanya Yesus. Manusia, gelarnya Tuhan. Ini baru. Jadi ini Tuhan gelar. Yesus itu nama. Saya kasih contoh. Kita bandingkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Manusia. Manusia, Muhammad ini nama, betul? Nabi itu gelar. Jadi kalau kau tanya bentuk Nabi seperti apa, ya nggak tahu. Tapi kalau kau tanya Nabi Muhammad itu siapa, baru manusia. Tuhan Yesus itu siapa? Manusia yang sempurna. Terus Nabi Isa itu siapa bang? Oh, nggak kenal kami Nabi Isa. Itu Nabi Isa tokoh di dalam Islam yang datang 600 tahun setelah Yesus. Jadi nggak ada hubungan Yesus dengan Isa. Karena Yesus dengan Isa itu jaraknya 600 tahun. Oh. Terus abang punya Tuhan, Tuhan Yesus kan? Ya, Tuhanku Tuhan Yesus, Allahku Tuhan Allah. Oh, berarti abang punya dua Tuhan dong? Bukan, Tuhan itu gelar, udah aku bilang. Salah bang, kalau abang cakap Tuhan Yesus, itu gelar. Aduh Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Seperti kata Gusti, udah ku jelaskan tadi. Gusti itu banyak, ada Gusti Allah, ada Gusti Yesus, ada Gusti Raden, ada Gusti Kolok-Kolok. Gusti itu gelar. Kan udah kita jelaskan tadi, kata Tuhan itu sepadan dengan kata Gusti. Kalau kamu orang Madura, Tuhan itu sama dengan pangeran. Tuhan, Gusti, dengan Bukan. pangeran. saya bukan orang Madura bang, Iya, kau orang apa? saya orang Bali. Ya, kalau kau orang Bali, dengar baik-baik. Gusti itu kalau di Bali siapa aja yang bisa dipanggil Gusti? Gusti itu kalau di sini dipanggil dengan Datuk. Gusti bisa kepada Datuk. Bisa nggak Allah dipanggil sebagai Gusti? Tak bisa bang, pasal Tuhan Bisa dong. Orang Jawa itu Gusti Allah gitu kan, Gusti Datuk gitu. Saya nih belajar dekat kakak Ica tuh saya lama belajar bang, saya simak saja, saya tak pernah keluar tuh saya belajar mengaji dekat kakak Ica. Makanya nanti kau lihat dulu dong di Jawa, orang Jawa itu ya Gusti katanya, Gusti Allah katanya kan. Kadang kalau orang Kristen dia Gusti Yesus gitu mereka. Ya Gusti Allah katanya. Kalau Islam ya Gusti Allah katanya. Allah gitu kan Islam kan. Kalau Kristen ya Gusti Allah gitu. Kalau enggak Gusti Yesus. Tapi ada juga Gusti Kanjeng, Gusti Raden, Gusti gitu. Kalau Gusti Yesus siapa bang?
Ya Gusti Yesus, Tuhan Yesus, Gusti sama dengan Tuhan. Jadi kan Tuhan tuh satu kan bang, bukan dua bang. Tuhan itu gelar, ya Allah, ya Bapa di surga. Ini orang gak ngerti udah dibilang gelar. Coba kutanya sama kau, presiden itu satu enggak? Satu bang, kenapa ada wakil? Mana ada presiden satu? Di Amerika juga presiden. Kan saya duduk Indonesia bang, bukan dekat Amerika. Iya, di Indonesia juga banyak presiden. Ada presiden direktur PT ini. Banyak presiden direktur. Itu bukan presiden bang. Iya, Anak presiden saya. namanya itu. Presiden itu namanya. Abang nih bicara kemana-mana. Coba Saya kau lihat PKS. Pemimpin tertinggi PKS siapa namanya? abang dengar dulu. Presiden Saya ini- PKS ada. Iya, Saya presiden ini PKS belajar, ada. Kamu nggak ngerti, makanya kau kurang piknik, bro. Kau tinggal di Bali tapi piknikmu kecil. Coba Saya kita ini lihat belajar, presiden Abang. PKS. Presiden Saya ini partai. belajar. Jangan pusing-pusing bicara. Jangan pusing-pusing bicara. Saya ini Kau nak yang belajar pusing kok. dengan Kau yang satu pusing, tujuan. bro. Saya ini nak belajar satu Tuhan dengan satu tujuan, bukan dengan Ini dua tujuan. lihat. Nah, Lihat ini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, petahana Ahmad Syahiku sejak 5 Oktober 2020. Ada presiden di Indonesia selain presiden RI, ada presiden PKS. Presiden ini gelar. Kau kurang jauh mainmu. Ini lihat ini presiden PKS Ahmad Syahiku. Jadi di Indonesia presiden bukan hanya satu. Di Indonesia banyak presiden. saya yang tahu itu bang, yang saya satu. Aduh, ini sulit ini toh. Sulit. Dia nggak ngerti presiden itu gelar. Mainmu kurang jauh, bro. Itulah bang, kan saya tanya ada ke abang. Saya Iya, kau udah dijelaskan. Parah. Ini ada judulnya di sini. Daftar Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Artinya ada presiden mereka. Presiden itu kan pimpinan, arti presiden. Nah, ini presiden pertama itu Didin Hafinuddin. Presiden kedua Nur Muhammad Ismail. Presiden ketiga Hidayat Nur Wahid. Presiden keempat Tifatul Sembiring. Presiden kelima Lutfi Hasan Ishak. Presiden keenam Anies Mata. Presiden ketujuh Muhammad Sohibul Imam. Presiden kedelapan Ahmad Syahiku. Jadi presiden PKS itu sudah ada 8 kali, bro. Itu presiden namanya itu. Jadi kalau kamu nggak ngerti presiden itu jabatan, ya repot, sulit. aduh, marah. Oke lah, Presiden Bang nggak Erben. tahu dia. Itu Erben. Ini satu lagi Ya. kita istirahat itu yang mau jemput anak. Saya takut nanti kalau Oke. misalkan jemput anak, nanti pas lagi ribet nanti susah lagi kayak kemarin kan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini terakhir. Iya. Sarunudin, apa mau kau tanya Sarunudin? Saru, selamat siang. Selamat siang. Silakan bertanya, Sarul. Ini saya mau nanya, Tuhan itu suci ya? Tuhan itu gelar. Oh, gelar bukan? Iya, Tuhan itu gelar. Artinya penguasa, atau kalau bahasa sekarang Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Melayu. Kalau dibuat bahasa Jawa Gusti. Gusti itu gelar atau panggilan. Kalau bahasa Arab Robbi. Kalau bahasa Inggris Lord. Kalau bahasa Yunani Kurios. Itu gelar, bro, gelar. Oh, jadi itu namanya gelar. Iya, Tuhan itu gelar, artinya penguasa, betul. Pengusaha, iya. Penguasa bukan pengusaha. Kau pun.
bukan pengusaha. Penguasa bukan pengusaha. Pengusaha itu bisnis. Lain pengusaha. Penguasa itu penguasa. Oh iya, oke. Apa coba? Oh iya, benar. Penguasa coba. Hah? Apa gue bilang tadi? Sedangnya Tuhan Yesus itu namanya itu gelar. Jadi gelar. Ya, gelar artinya penguasa. Pengusaha atau bukan pengusaha bukan gelar. Dia pengusaha. Sulit. Pengusaha. Sulit juga. Penguasa bukan pengusaha.